Dirapikan dulu. Bol dulu. Kalau ada apa bol dulu. Pensil. Dari Sabang sampai Merauke. Mana enggak? Apa? Dikit. Ya Allah. Oke, kita lanjut ke materi. Mungkin ini kalian pernah mempelajarinya. Masih ada ingat nggak? Ini dipelajari di bab berapa? Keberagaman budaya di Indonesia. 5. Yakin bab 5? Ya, bab 4. Mungkin kita di sini sedikit merefresh ingatan kalian tentang materi keragaman budaya di Indonesia. Nah, di sini Bapak ini menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi mampu menelaah masalah terkait perbedaan sara pada animasi video pembelajaran nantinya Bapak akan sampaikan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pentingnya melestarikan keragaman budaya di Indonesia dan masalah dengan perbedaan sara. Jadi di sini Bapak memakai program learning. Mungkin yang kalian tahu membahas meneliti masalah-masalah. Jadi di sini kalian menganalisis masalah yang akan Bapak berikan. Yang ketiga itu peserta didik mampu merumuskan pentingnya melestarikan budaya pada saat diskusi kelompok. Jadi nanti ada diskusi kelompok, tapi nanti Bapak nilainya perorangan. Memang nanti satu kelompok, tapi tetap akan Bapak nilai perorangan. Yang keempat itu adalah peserta didik mampu membentuk pendapat terkait solusi dan ide yang kreatif pada LKPD. Jadi nanti Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian berkelompok, ada 4 kelompok. Oke, di sini ada Bapak beri pertanyaan. Apa
Bercande. Kalau pakai nadanya? Songket. Seperti tadi yang bersongket ah? Ini bersongket. Dato itu apa? Hah? Sama ini ya, ini apa namanya? Yang bawah ini namanya? Gandhi. Kalau musiknya? Lagu daerah Sumatera Selatan. Apa? Oh, gini taruh. Musiknya apa? Agak lanjut. Kalau ini senjata tradisional Sumatera Selatan. Ada yang tahu? Keris ada. Itu ada dong. Keris ada. Apa lagi? Iya, Bapak bisa jadi parang. Ada juga ini, tombak trisula. Sama pakai nadanya apa yang Bapak pakai ini namanya? Bukan, apa namanya? Sumatera Selatan. Batu Sumatera Selatan apa namanya? Jemputan. Nah, jemputan. Tahu nggak jemputan? Tahu kan? Tahu nggak makna dari jemputan? Simbolnya kebahagiaan. Jadi Bapak ini bahagia. Nah, pertanyaan kedua. Apa saja? Nah, ini sudah tadi. Mengapa pentingnya melestarikan? Menurut kamu mengapa penting kita melestarikan budaya daerah kita sendiri, Sumatera Selatan? Ada yang bisa jawab? Apa? Nah, supaya tidak punah. Yang lain? Yang lain ada? Mengapa kita harus melestarikannya? Ini terkait nanti ya kayak di suku kelompok. Nah, karena ciri khas suatu daerah. Karena kan kita ini Sumatera Selatan, harusnya kita sebagai khususnya kalian sebagai generasi muda, Bapak juga muda, tapi kalian generasi lebih muda lagi kan, wajib bagi kalian semua untuk melestarikan kita sebagai kalian sebagai siswa nantinya mungkin ada yang sudah jadi guru, ada. Jika ada yang tidak jadi guru, jadi kita bisa mengembangkan melestarikan budaya, kita bisa memperkenalkan kepada murid apa sih, bagaimana sih, apa lagu daerah Sumatera Selatan, apa saja perbedaannya, apa saja senjatanya, tempe, benar makanannya. Nah, jadi di sini Bapak membahas tentang budaya daerah di Indonesia. Di sini saya lagi besarkan dulu. Budaya daerah adalah seluruh cara hidup kepercayaan, adat istiadat, dan karya seni yang berkembang di suatu daerah. Apa adat istiadat di Sumatera Selatan? Contohnya apa? Yang sering dilakukan kebiasaan apa? Contohnya ada di Gandus, apa? Karang Iwa, apa? Begarang Iwa. Jadi itu seperti mengumpulkan ikan-ikan yang nantinya dijual oleh pemangku adat. Tahu tidak? Jadi kalian tahu tidak sekarang ini? Tidak. Itu dia. Ya, yang kedua itu ada budaya. Budaya daerah tidak hanya memperkaya identitas bangsa, tapi juga mempererat persatuan dalam keberagaman dan menjadi daya tarik wisata. Contohnya di sini. Di sini kan macam-macam tadi, ada yang dari Medan, dari walaupun mayoritas Sumatera Selatan di sini kan, ada selain Medan, selain Sumatera Selatan di sini. Jawa kemarin ada, Jawa. Daerah-daerah. Selanjutnya contoh budaya daerah. Tadi di sini ada tari gigi budaya berasal dari Sumatera Selatan. Yang kedua itu ada tari saman berasal dari Aceh. Biasanya tari saman ini mungkin di sini rata-rata ada TK semua, awalnya. Nah, biasanya nggak tahu ya kalau zaman dulu Bapak tari saman ini sangat dipakai oleh TK. Iya, sekarang juga sama ya. Biasanya selalu dipakai tari saman ini. Karena menilai kekompakan kan. Yang tiga itu ada tari sekapus ini dari Jambi, dan yang keempat itu tari piring berasal dari Sumatera Barat. Yang lain ada nggak tahu selain tari-tarian ini? Daerah-daerah lain. Tari Jaipong. Tari apa lagi? Tari kecak dari Bali. Sama dari Aceh. Nah, selanjutnya di sini ada pakaian adat. Kebaya dari Jawa. Dari Papua pasti mungkin Bapak sendiri pun ataupun yang lain jarang mengetahui dari pakaian dari adat Koteka. Dan dari Aceh tadi ada Pidi. Di sini ada alat
Yang pertama itu ada Tifa, alat musik pukul dari Papua dan Maluku. Yang kedua itu ada gamelan, alat musik pukul dari Jawa, Sumatera, dan tentang pengatur tempo. Dan yang ketiga itu ada kecapi dari Sunda. Dan yang keempat dari Gambus dari Melayu. Biasanya juga dipakai oleh Sumatera Selatan juga. Kalau Sumatera Selatan apa ciri khasnya? Biasanya alat musiknya apa? Alat musik. Alat musik. Kalian tahu lah alat musik? Bisa juga ini, tapi tidak masuk. Yang mana? Gamelan dari Jawa. Bisa juga dari Sumatera. Ya benar juga. Ini keuntungan melestarikan budaya daerah bagi kalian sendiri. Yang pertama itu apa? Jaga diri bangsa. Budaya daerah adalah ciri khas yang membuat Indonesia unik kalau kita melestarikannya. Kita ikut menjaga identitas bangsa sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalian sebagai siswa, misalnya kalian diberikan acara oleh sekolah, kalian akan melestarikan apa? Misalnya pensi, ada pensi sih, pentas seni. Misalnya, contohnya saja pentas seni, kalian akan melakukan apa untuk melestarikan budaya? Contohnya, tari, apa lagi? Kalau tradisional, ya tadi sudah. Lagu daerah. Yang kedua itu adalah meningkatkan persatuan. Dengan saling mengenal dan menghargai budaya daerah lain, kita bisa hidup rukun dan tidak mudah bertengkar karena perbedaan. Di sini masih ada yang bertengkar karena perbedaan. Ada kan masih ada yang benar nanti. Yang ketiga, membantu ekonomi dan pariwisata. Budaya bisa menarik wisatawan sehingga daerah bisa menjadi lebih maju dan masyarakatnya bisa mendapatkan penghasilan. Contohnya di Sumatera Selatan apa? Daya tarik wisata Sumatera Selatan. Ya, kita bisa. Hah? Ya, bisa. Apa lagi? Ya. Banyak. Yang terakhir kita adalah melindungi dari pengaruh buruk budaya asing. Kalau kita mencintai budaya sendiri, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bisa merusak kebiasaan kita. Contohnya apa? Pengaruh buruk budaya asing, contohnya apa? Bisa jadi kalau berlebihan, karena kan semua berlebihan itu tidak baik. Jadi kita sebelum kita pemanasan sebelum Bapak bagi, mungkin Bapak bagi kelompok dulu. Ini Bapak sudah bagi kelompok sesuai pemetaan yang kalian tulis di awal. Walaupun pemetaan tentang daerah, walaupun sebenarnya mayoritas kalian ini Sumatera Selatan, tapi Bapak bikin timnya namanya saja. Ingat ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang namanya Bapak panggil ke sini, kelompok 1. Oke? Kelompok 1, tim Sumatera Barat. Arjuna Mantara Putra. Berhenti. Mana sih? Berhenti sudah? Apa berhenti? Berhenti sudah. Oh iya sudah kan? Beno Susanto. Ajis Jabar Maulana? Yes, Ajisnya Ajis. Nilam Panca Angkasa. Jessica Amelia. Sabariska Anggraini. Rahel Pratama.
Dan sini kelompok satu. Maju. Kelompok. Terus ini gimana saudara? Belum serius-serius. Tapi cuma ini kuis-kuis lah cuma kuis-kuis lah. Ini langsung Bapak bagi, Be. Kami dan juga kalian bisa dapat gambaran apa yang di sini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Maju, Pak. Kelompok 4. Maju. Iya. Mulai dari kelompok 1. Keragaman budaya Indonesia terjadi karena apa? Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Lawan kali kenapa? Bintang Siman. Contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah hijau. Bagian dari ini, lagu banyak bicara. Kelompok 3. Kelompok 3, salah satu sikap yang mencerminkan menghargai keragaman budaya adalah salah satu sikap mencerminkan kami adat menyembahkan budaya daerah sendiri. Sabar. Bulat. Jauh. Merah salah. Bentar aja. Dijamin ranking Masih sama. Kelompok 2. Apa yang masih salah? Kamu udah. Hijau. biru. No. Awas dong salah ya udah gede. Nggak tahu. Kelompok 1. Masalah tentang konflik atau kelompok masyarakat adalah masalah yang sering ditemukan oleh sepak bola. Benar atau salah? Kelompok 1. Kelompok 1. Benar atau salah? Jawabannya benar. Nah, apa yang benar? Yang menandakan konflik antar kelompok? Apa?
atau khususnya sila ketiga. Benar atau salah? Sila ketiga. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Benar atau salah? Benar. 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 Biru. Aneh ku aja orangnya. Kamu udah baca dari mana? Ayo masih digoreng dulu, Be. Kelompok 4. Mengucapkan salah. Benar atau salah? Kelompok 4. Benar. Salah. Ini. Benar atau salah? Intoleransi, bukan toleransi. Intoleransi. Kalah sama Robin. Kamu salah tadi. Keragam budaya dapat menjadi kekuatan bangsa jika nomor 1. Awas kawan. Keragam budaya dapat menjadi kekuatan bangsa jika Merah. Kotak. Hijau. Model. Bola. Buat naik. Salah satu upaya mencegah konflik SARA. Merah. Begitu. Merah. Biru merah. Merah bisi. Kelompok 3. Kalah sama Robin. Mengapa kita harus bangga dengan keberagaman budaya di Indonesia? Kelompok 3. Karena Segitiga, Mas. Segitiga. Karena Biru. Lopez ya. biru. Ayo biru. Segitiga, Pak. Segitiga, Pak. Merah, Pak. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi prank. Kalah sama Robin. Soal terakhir. Apa akibat jika masyarakat tidak saling menghormati perbedaan? Biru agama baru. Hijau berarti kan? Merah. Pak lagi, Pak. Udah cukup. Ngapain terus ya kamu ini? Rimet, Pak. Cukup. Dua tiga kalahnya. Kalah sama Robin. Ah, ya lah. Robin kedua. Sudah lanjut. Belum. Lanjut. Lanjut materi. Apa tuh? Kita tadi sudah bahas tentang perbedaan SARA. Kita bahas tentang tadi kan sudah bahas di kuis tadi tentang perbedaan SARA. Selain itu tadi apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik perbedaan SARA yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, tragedi Mei 1998. Apa itu karena apa? Perusahaan
Bukan, karena salah satu penyebabnya adalah kenapa menjadi pemicu demo tersebut karena ada penembakan dan pembunuhan di Universitas Trisakti. Nah, yang kedua itu ada kerusuhan Sampit. Itu apa? Oh, yang Sudah yang nomor dua. Ya, sudah Madura karena apa? Karena belako, Pak. Benar, benar itu. Nah, yang lain itu ada rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dan itu ada di Papua di 2019. hitam. Mahasiswa asal Papua dan warga serta aparat setempat tindakan rasisme dan ujaran kebencian. Jadi rasisme ini masih terjadi hingga sekarang. Contohnya itu ada di Papua. Itulah. Contohnya rasisme itu misalnya warna kulit, contohnya kayak Papua kemarin dibilang bersalah. Kita ngapain disalib? Jadi semua karena kita juga video sedikit tentang tentang beragama Indonesia. Tentang demo, Pak. Ada tentang demo. Tentang polisi bunuh anak kok. Siapa? Mana tuh? Kalian sambil lihat KPI-nya, ada nggak kira-kira apa sih yang apa yang bisa kalian tangkap dari ini? Ini rasis tadi. Kaya kan ada tradisi wisata alam. Jadi kalian lulus SMP keluar.
LKPD-nya. Sudah ada LKPD-nya tadi. Gambar sejarah yang Bapak bagikan. Di situ ada soal 3. Di sini akan Bapak tampilkan video tentang studi kasus yang akan Bapak berikan ke kalian. Jadi bisa dijawab. Ini nyambung dengan video tadi, yang program tadi. Ini diperhatikan ya, Kak. Nantinya di situ yang kalian isi dipresentasikan ke depan. Di sini ada. Tidak ada. Itu sesuai pikiran saya. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negara. Cuma juga, kenapa kita tidak harus menjaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem? Perhatikan. Sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang paham? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dibangkai buat saling membunuh. Makanya, saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa harus jadi susah akur? Simpel banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah berangkat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang orangnya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Seringnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan memenuhi asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi, kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia, banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi, nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang gak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu gak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari video itu? Ada mau nambahin apa tidak? Oke, Abi. Semuanya banyak perbedaan. Setuju dah kata Abi tadi? Dengar tak? Terus banyak konflik juga. Ada konflik juga. Menurut kalian yang terjadi pada Indonesia ini makin banyak tak konfliknya? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya
dilarang yang kayak ibadah, kayak gereja dilarang, masjid tadi dilarang. Padahal sebenarnya banyak di daerah-daerah, contohnya misalnya di Papua, kan ada yang itu, gereja dan masjid itu bersebelahan. Ada contohnya di mungkin kita tahu ada Jambi, ada namanya daerah Kecamatan Tukal, itu bahkan bangunan masjidnya itu seperti bangunan gereja. Itu bentuk dari toleransi. Jadi di sini mengapa melestarikan budaya daerah penting? Menjaga apa tadi? Identitas bangsa, memperkuat rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga itu menghormati warisan leluhur. Tentunya kita seperti apa pahlawan Sumatera Selatan? Pahlawan dari Sumatera Selatan. Dokter Akarani. Nah, yang bisa. Ada juga Janus Sudirman dari mana? Janus Sudirman? Lembang. Mungkin bang. Pangeran Diponegoro dari mana? Pangeran Diponegoro. Jawa. Yogyakarta. Ya. Jadi di sini tadi kan sudah Bapak bagikan LKPD-nya kepada kalian. Ada 3 soal situ. Di situ kalian bisa jawab semuanya sekreatif mungkin, sepengetahuan yang kalian dapat tadi. Mungkin Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit. Cukup? Insyaallah cukup Bapak. 10 sampai 15 menit. Yang kita pikir nanti hanya 2 kelompok. Atau ada yang mau misalnya mengajukan boleh, atau kita spin nanti. Mau? Spin bayar mau? Spin? Inilah 10 sampai 15 menit. Anak buah juga ya. Bantu teman ya? Di sini di situ. Jawabnya di LKPD ya. Bantu teman ya. Bantuin aku nih. Ke depan. Bantu temannya. Sini. Cepat. Apa kalau di sini? Apa? Gua lebih banyak juga kok. Sekarang kita buat sekali mungkin. Jawabannya langsung ditulis di LKPD. Ya Pak. Balik kamu sini mana? Dalam menonton animasi yang menggambarkan konflik antar bangsa. Dua menit lagi. Jangan jawab. Masih mau. 10 menit lagi santai. Ada yang masih lagi. Lanjut ya.
Kalau nanti ada yang selesai duluan, tidak apa-apa langsung tampil. Karena untuk waktu itu sudah sangat kelas. Yang sudah lebih cepat kalau mau nampil, oh. Gua berdua sudah selesai lah. Penampilan aja. Dimulai lagi. Waktunya habis. Nanti kita mau evaluasi juga sebentar. Kita langsung spin tidak? Ada yang mau tampil? Ada yang mau gini tidak? Ada yang mau tampil? Atau mau spin? Pertama apa lagi? Ada yang mau maju diri tidak? Tampil. Suwe. Sampai ini. Tiga. Dua kelompok ini cuma dua kelompok ya. Yang tampil. Kelompok satu lagi. Udah Loki Beyo.
Waktu 3 sudah siap? 2 menit lagi. Waktu habis orang. Kamu mau maju? Kamu di sini lah. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 9. 8. Oke, Bapak juga bisa tolong misalnya nih, bel sudah berbunyi. Kalau jangan langsung buka sudah. Misalnya bel berbunyi, jangan langsung buka. Karena misalnya belum selesai.
Nomor 1, menurut pendapatmu mengapa keragaman budaya di Indonesia khususnya Sumatera Selatan harus tetap dilestarikan meskipun pengaruh budaya asing semakin kuat? Jawabannya, keragaman budaya harus dilestarikan karena jika tidak dilestarikan akan punah dan agar tidak meninggalkan ciri khas suatu daerah. Nomor 2, setelah menemukan Perhatikan, kira-kira sama nggak jawaban kalian yang nomor 1 nomor 3? apa pesan moral yang kamu dapatkan? Bagaimana pesan tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Jawaban, adanya perbedaan warna kulit, agama, ras, budaya. Kita tidak boleh mengejek semua perbedaan tersebut. Diterapkan sehari-hari untuk tidak mengejek satu sama lain dan saling menghargai. Nomor 3, jika kamu mempunyai kesempatan mengenal program sekolah untuk mencegah akibat perbedaan sara, ide kreatif apa yang akan kamu tunjukkan? Jelaskan pelaksanaan. Jawaban nomor 1, membuat poster sara. Jawaban nomor 2, lebih tegas pada orang yang melakukan sifat rasisme terhadap sara. Jawaban nomor 3, membuat simulasi terhadap sara. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada pertanyaan nggak? Sama kelompok 3. Ini kelompok 3 apa tadi? Nama kelompoknya apa? Udin. Jawa. Bisa dijelaskan? Apa pakaian adat Jawa atau alat tradisional Jawa, musiknya? Bajunya kebaya. Ganti. Mana ini tadi? Oh, Enggak. Apa ya? jelasin di kelompok Gamelan Pak, gamelan. gamelan. Musik. Ini tadi apa? Belakang. Dari Jawa. Kalau musiknya apa? Musik Gamelan tuh gamelan. lagunya. Gunung Pacul. Bahaya, jaiko. Tari itu, tari. Ini baru mau tanya ke kelompok Jawa. Menurut kalian, mungkin bisa jelaskan lagi jika kalian ada untuk kontribusi di sekolah, kalian ingin membuat apa? Untuk melestarikan budaya. Apa? Poster. Poster bagian apa? Misalnya seperti apa? Buat poster. Ini ditempelkan mana? Kalau ini untuk kalian bisa gunakan di sosial media. Sosial media. Kenapa tidak? Sesuai itu berapa kamu? Ya, ada kami detail. Kan bisa berpengaruh, bisa ini. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kau pindah Saya tahu. Jangan perhatikan. kami tentang perbedaan saham. Baiklah, soalnya jawabannya berdasarkan oleh Jessica. Gimana jawaban temannya? Budaya asing semakin kuat masuk ke Indonesia. Jawabannya, karena dengan sejarah kita melestarikan budaya Indonesia terutama di Sumatera Selatan supaya kita dapat memperkenalkan budaya bangsa yang akan dikenal oleh masyarakat. Nomor 2. Berarti jawaban temannya. Karena terdapat syarat. Apa pesan moral yang kamu dapatkan? Bagaimana pesan tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Jawabannya, pentingnya untuk menghargai perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan lain-lain seperti para pejuang bangsa Indonesia. Dengan menghormati perbedaan antara teman dan tidak memiliki teman. Nomor 3, jika kamu mempunyai kesempatan untuk membuat program sekolah untuk mereka seperti artikan perbedaan ulama. Ini berarti apa yang yang akan kamu suka, jelaskan pelaksanaannya. Jawabannya program perkenalan budaya dan inovasi bangsa menghargai perbedaan di sekolah. Yang lain ada yang ingin tanya sama kelompok 4? Bisa. Aku mana? Satu bisa. Ya, apa? Oh, enggak apa-apa. Ya, Kenapa perbedaan sekolah menimbulkan konflik antar masyarakat? kurangnya toleransi antara sesama bangsa Indonesia. Misalnya kita mempunyai teman agama yang berbeda. Biasanya yang terjadi di sekolah SD itu kan banyak. Ada kayak misalnya ini papan itu saling itu kan banyak sih. Saya nggak jadi paham. Batak itu kan di situ ada Batak tuh kan. Ya ngomong Batak. Jawa. Betul tak? Menghargai antar sesama Pak. Jadi bagaimana Isa? Isa? Setuju jawaban nomor 4? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kesimpulan dari pada hari ini, keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Karena kita sangat penting dalam menjaga kedaulatan budaya masa depan bangsa. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Satu orang Mas. Menyimpulkan materi pada pagi ini. Apa masalahnya? Kesimpulan apa yang kita pelajari? Banyak, Pak. Apa? Pentingnya menghargai sama lain. Sarah. Ya, Sarah, Pak. Jadi terakhir Bapak ada evaluasi, mungkin bisa melakukan satu kesimpulan. Cuma 5 pertanyaan saja, langsung jawab. Ya, Pak. Pak, yang baca jawab boleh tadi, Pak? Aduh, kenapa kita? Udah, dari tadi soal, cuma jawabannya, Pak. Jawab.
minta tolong Pak sabar Pak. Tunggu Pak, tunggu. Yeah. Nanti Pak. Laju Pak, cepet Pak. Karena mau Pak udah bersih. Sudah semua? Belum, masih Udah pernah Pak, Pak. cepet Pak. Ini buat jawabannya saja. Misalnya A, 1 A. Daerah adalah jawab salah. Lagi aku minta langsung koreksi tapi dengan jujur ya. Misalnya salah salah. Kalau benar contreng. Sudah? Nah, bisa dong A, B. Aku jawab itu. Dulu. Buat 1 misalnya 1 A gitu ya. Sudah? Ya, sudah? Misalnya benar langsung contreng, jujur ya. Kalau salah silang. Oke? Sudah semua? Benar semua dah? Udah salah dah? Nah, nomor 2 lagi. Tari sama dengan tarian tradisional dari daerah? Langsung jawab. Sudah Pak, baik Pak. Yang jawab. Satu lagi. Alat musik kendang berapa dari daerah? Sudah Pak. Tadi kumpulkan ya ini. Apa mau informasikan? Perhatikan. Oke, Bapak mau kasih kalian tugas kelompok. Jadi ada 2 Google Form yang kayak kemarin. Tapi pilihannya pilihan kamu aja ini. Jadi tolong diisi. Google Form. Ya, kumpulin boleh ke depan. Jadi agak tolong ya. Agak misalnya ada bukti atau apa, nggak perlu lah kirim itu grup. Kasih ke video. Pak baca doa Pak. Apa ya? Tunggu ya Pak. Tunggu ya. Tunggu ya.